Sebelum masuk ke materi, angka baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Teman-teman semua udah pada tahu belum artinya sabar itu apa? Kalau belum tahu, sini deh aku yang jelasin. Arti sabar itu bukan hanya untuk orang-orang yang bersifat lapang dada saat menghadapi musibah atau kesulitan, tetapi juga harus punya teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran, dan selalu dinasmi atau optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar juga mempunyai 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yang ketiga yaitu sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, yang keempat yaitu sabar menuntut dan mengembangkan ilmu, yang kelima yaitu sabar dalam bekerja dan berkarya. Dalam Islam, sabar juga menepati posisi yang paling mulia dan bukan kebetulan jika Allah SWT akan memberikan kemuliaan bagi hambanya yang selalu sabar. Dalam hikmah sabar yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 adalah bagi orang yang sabar, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang anak sabar disayang Allah. Berikut videonya. Hari Minggu ini, ayah telah berjanji untuk mengajak Zidan dan Zahra makan siang bersama di restoran favorit mereka berdua. Ayah berjanji karena Zidan dan Zahra mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian sekolah. Mereka berdua tentu sangat senang. Namun ketika mereka sekeluarga hendak berangkat, tiba-tiba telepon ayah berbunyi. Ayah segera mengangkat telepon genggamnya dan berbicara sejenak dengan seseorang. Ternyata ayah diperintahkan untuk datang ke kantor sebentar karena ada suatu pekerjaan mendadak. Ayah segera berangkat dan berjanji akan pulang sebelum waktu zuhur tiba. Sambil menunggu ayah pulang dari bekerja, Zidan dan Zahra menghabiskan waktu luang di hari Minggu mereka dengan membaca buku pengetahuan umum. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 siang, namun ayah belum datang juga. Mereka berdua mulai gelisah. Zidan lalu bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ayah belum pulang juga?" Ibu pun menjawab, "Mungkin sebentar lagi, sabar dulu ya sayang." Waktu terus berjalan, Zidan dan Zahra mulai tidak sabar. "Apakah kita tidak jadi berangkat? Ayah kan sudah berjanji," kata Zahra. "Iya kak, aku udah lapar banget nih.
keluh Zidan. Ibu yang mendengar pembicaraan mereka berdua kemudian berkata, "Anak-anak, kita berlatih untuk bersabar yuk. Anak yang sabar disayang oleh Allah loh." Ibu kemudian membuatkan 2 gelas jus apel untuk Zidan dan Zahra yang sudah mulai lapar. "Ini ibu buatkan jus apel, yuk diminum dulu untuk menahan lapar," kata ibu. Zidan dan Zahra segera meminum habis jus apel yang sangat lezat dan segar itu. "Bu, jika kita disayang oleh Allah, apakah apapun yang kita inginkan akan diberi?" tanya Zahra dengan lugunya. Ibu menjawab, "Tentu saja sayang, asalkan kita sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan doa kita." "Aku juga mau disayang Allah," kata Zidan dengan riang gembira. "Kalau begitu anak-anakku yang manis-manis ini harus bersabar menunggu ya," kata ibu sambil tersenyum. Akhirnya ketika sampai pada pukul 2 siang, Ibu, Zidan dan Zahra memutuskan untuk makan siang di rumah tanpa ditemani ayah yang masih belum pulang dari bekerja. Beberapa saat setelah mereka selesai makan siang, tiba-tiba bunyi klakson mobil ayah terdengar dari luar rumah. Zidan dan Zahra segera lari ke depan rumah untuk menyambut ayah yang sudah pulang. Zahra kemudian bertanya kepada ayah, "Ayah, kok baru pulang? Kan ayah sudah berjanji kita akan makan siang di restoran." Ayah pun tersenyum mendengar pertanyaan Zahra dan langsung meminta maaf. Kemudian ayah menjelaskan bahwa di jalan sepulangnya dari bekerja, ia terjebak macet yang sangat panjang karena ada kecelakaan lalu lintas. Setelah menjelaskan kepada Zidan dan Zahra, ayah kemudian mengeluarkan bungkusan kotak makanan yang berbau sedap sekali dari dalam mobil. Zidan dan Zahra bertanya-tanya, bungkusan makanan apa yang sedang dibawa oleh ayah. Ternyata isi bungkusan itu ialah martabak manis kesukaan Zidan dan Zahra. Mereka berdua sangat senang dan segera memakannya dengan lahap. Demikian kisah Zidan dan Zahra yang mendapat hadiah istimewa karena telah bersabar menunggu. Yuk mulai sekarang kita berlatih untuk bersabar agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata atau perilaku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.